pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai. Aduh, malas sekali aku ibadah. Coba kalau nggak disuruh orang tua pasti aku nggak mau ibadah. Ngapain juga ikut-ikutan kayak gini? Mending aku nongkrong sama teman-temanku di kafe. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian malam hari ini? Wow, luar biasa. Ya, masih ada semangat? Lumayan. Ini adalah jadwal persekutuan kita ya malam hari ini. Jadi saya rasa kakak dari tadi di sini menunggu teman-teman, kira-kira nggak ada yang hadir. Jadi ya, langsung kita mulai saja. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian. Kita harus benar-benar merasakan hadirat Tuhan malam hari ini. Mari kita akan bagi Tuhan karya terbesar dalam hidupku. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan-Mu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa, Tuhan berkati kami semua dalam nama Yesus, amin. Saya terima kasih untuk kesempatan yang malam hari ini, kalian luar biasa. Makin sungguh-sungguh memuji Tuhan ya. Rajin berdoa di rumah, kasih terima kasih. Kamu gimana sih pas ibadah tadi? Biasa aja. Aku malas loh dia nyanyi-nyanyi kayak gitu. Apalagi aku paling nggak suka. Nggak suka. Kalau nggak dipaksa orang tua mana aku mau ikut. Iya, sama aja ya kan. Ini dengan Abang Sengki. Oh, silakan Mas. Ada apa ya, Kak? Oh iya. Kakak di sini mau tanya kabar kalian bagaimana? Kalau kabar saya Oh begitu. Bagaimana orang bapak mama gimana? biasa mereka lagi kerja di kantor. Oh hanya sendiri di rumah, nggak ada aktivitas? Nggak ada lah, lagi bosan. Gimana ya Kak? Menurut aku biasa aja, ibadah nggak ibadah itu, datang ibadah pun tuh nggak bisa ngerasain apa-apa, sama aja. Mendingan aku nggak ibadah, mendingan di rumah, rebahan. Oke, jadi tujuan saya ke sini sebenarnya karena beberapa hari ini kalian belum pernah ikut persekutuan. Temanmu yang satu kemarin nih Bang? Gilbert. Oh ya, iya ada di rumahnya. Oh di rumahnya. Oh tidak bisa. Oh dekat di sini, dekat di sini. Tidak bisa apa? Telepon. Kalau saya teman yang kemarin Ya kalau menurut saya sih ibadah nggak ibadah itu sama aja. Ini lebih saya nongkrong di kafe sama teman, shopping atau apa, kan sama aja toh. Ya sama aja. Apaan sih?
Berarti kalian belum merasakan perbedaannya begitu ya. Nah, jadi kakak di sini sebenarnya kiraku ada sesuatu hal yang mungkin kalian tidak suka dengan pelayanan kami, terlebih kakak ya sebagai kakak rohani. Jadi dalam hal ini kakak menyaksikan satu kesaksian kepada adik-adik atau teman-teman, sebagaimana awalnya dahulu kakak itu orangnya sama seperti kehidupan kalian. Dulunya kakak itu tidak suka beribadah, malah kakak sering cari kesenangan sendiri di luar sana bersama teman-teman, minum alkohol, judi-judian dan lain sebagainya, tidak pernah datang ke gereja, sering melawan orang tua dan lain sebagainya. Jadi hal-hal duniawi itu kakak sudah alami semua. Jadi dalam hal ini ketika saya seperti ini sekarang karena semenjak saya sudah mengenal Yesus. Jadi ketika saya sudah mengenal Yesus, maka kehidupan pelayanan saya saat ini adalah membawa rekan-rekan remaja yang masih hidupnya rusak, yang masih hidup dalam dunia yang hanya sementara. Jadi saya mempunyai tugas dalam hal ini. Jadi teman-teman, mungkin kalian belum merasakan bagaimana pengenalan akan Yesus Kristus. Jadi saat ini kakak menghimbau kepada adik-adik atau teman-teman supaya benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan hanya sekedar berkata mau atau datang ke gereja, tetapi tidak merasakan. Jadi itu yang kakak alami. Jadi saat ini bagaimana respon kalian terhadap apa yang kakak saksikan selama kalian? Apakah ada sesuatu hal yang kalian bisa berubah dalam hal ini? Puji Tuhan. Baik, saya mengajak kalian berdua untuk ikut kakak untuk itu dalam persekutuan. Kakak punya persekutuan bersama teman-teman di sana. Kita akan langsung aja masuk ke ruangan, mereka sudah pada kumpul. Jadi saat ini kita akan melakukan persekutuan. Halo teman-teman, shalom. Nah, jadi kehidupan mereka sebelumnya, mereka itu mau mencari kehidupan yang membuat mereka senang gitu ya, hidup yang hobinya suka shopping dan lain sebagainya, dan banyak hal yang mereka lakukan di luar sana. Jadi pada saat ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama beribadah, dan mereka juga yang akan memimpin kita dalam hal ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kita berserah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Ini bukan hanya sebatas rutinitas. Biarlah kita ada sesuatu hal yang kita rasakan yang memang benar-benar membuat kehidupan kita menjadi baru. Di luar sana banyak teman-teman atau rekan-rekan remaja yang masih hidup dalam keduniaan, yang susah lepas dari zona nyaman. Jadi pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita benar-benar datang di hadapan Tuhan. Oh Yesus, mari kita katakan kalau ini. Remaja Kristen sedang dibangun untuk menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33
sampai 34. Semua buka Alkitab. Bagi teman-teman yang sudah bawa Alkitab, sudah bawa semua Alkitab. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 sampai 34. 1 Korintus 15 ayat 33. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Sekali lagi kakak bacakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jadi pada pagi hari ini teman-teman semua kita tahu melalui drama yang telah disaksikan oleh kedua teman kita tadi, termasuk kakak juga, di sini memberikan suatu pemahaman bagi kita sebagai pemuda Kristen atau remaja Kristen, bahwa banyak di luar sana yang hanya datang di gereja itu secara rutinitas, tidak benar-benar mengenal yang namanya Yesus Kristus, tidak benar-benar mengalami yang namanya bagaimana Yesus itu. Jadi kebanyakan orang tidak memiliki yang namanya pembaharuan dalam kehidupannya. Jadi pada pagi hari ini saya memberikan satu tema bagi kita bahwa hati-hati dengan pergaulannya. Hati-hati dengan pergaulannya. Sesuai konteks yang kita bacakan pada pagi hari ini, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi yang dahulu kita orangnya baik, yang dahulu kita taat kepada orang tua, yang dahulu kita mengikuti perkataan orang tua dan tidak hidup di dalam keduniaan. Tetapi ketika kita sudah melakukan pergaulan terhadap teman-teman yang sudah hidup di luar keluarga, semua menjadi berubah. Itu sebabnya kenapa? Karena kita mengenal lebih luas lagi bagaimana kehidupan yang namanya kehidupan yang ekstrim. Jadi pada pagi hari ini pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara seorang dengan yang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi kebanyakan kita mengetahui hal ini. Kenapa banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita ini adalah masa remaja kita ini adalah banyak hal-hal yang mungkin kita lihat di luar sana, dan itu membuat kita, dan itu menjadi tertanam dalam kepribadian kita sendiri dan bisa menjadi kebiasaan kita yang susah untuk dilepasnya. Dalam kehidupan kita tanpa kita sadari, dulunya kita rajin, sekarang menjadi malas. Itu yang sering terjadi di luar sana. Dulunya kita tidak pernah berkata kasar, sekarang kita malah bisa berkata-kata kasar. Bahkan kepada saudara kandung kita pun. Dulunya kita tidak pernah membantah atau membohongi orang tua, sekarang kita membohongi dan melawan orang tua. Bahkan sedikit remaja yang terjerumus untuk merokok, minuman keras, dan banyak hal-hal lain yang sudah tersedia di luar sana. Jadi bagaimana respon kita sebagai remaja-remaja Kristen, atau terutama kita adalah sebagai guru-guru hak, bukan hanya berfokus kepada teologi saja, bukan hanya berfokus kepada mengajar saja, tetapi cara kita bagaimana kita merangkul kembali teman-teman kita yang di luar sana yang masih hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, belum mengenal Kristus. Nah, dalam tema yang kakak sampaikan hari ini, hati-hati dengan pergaulan, karena pergaulan buruk itu merusakkan kebiasaan lama. Jadi tidak tertutup kemungkinan juga kita yang sudah pernah belajar di teologi, kita yang sudah mengenal yang namanya kebenaran firman Tuhan, ketika kita bergaul di luar sana yang berbeda dengan kehidupan kita pasti terpengaruh. Benar tidak? Nah, kebanyakan seperti itu terjadi. Tetapi saya mau katakan bagi kita pada pagi hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Amin. Ya. Oleh sebab itu, sebelum kita terlanjur rusak oleh perilaku buruk lingkungan pertemanan kita harus tegas untuk berkata no. Segala hal yang buruk itu jangan pernah. Katakan no. Katakan sekali lagi.
Artinya tidak atau jangan. Kita sebagai orang-orang Kristen harus berkata no. Karena kita sudah mengenal yang namanya kebenaran. Kita sudah ditebus oleh Yesus. Kita ditebus tanpa dibayar. Jadi dalam hal ini ada beberapa hal yang benar-benar diperhatikan anak-anak Tuhan yang sudah menerima pembenaran dari Tuhan dalam menyikapi pergaulan dalam hidup ini, sehingga kita mampu menjadi pribadi yang berbeda, bukan seperti pribadi-pribadi teman-teman kita yang di luar sana, tetapi sebagai tugas kita sebagai guru-guru atau guru-guru Kristen, bukan hanya mengajar di sekolah saja, tetapi kita mempunyai tugas untuk membawa mereka menjadi orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Dan sikap hidup yang tidak akan terpengaruh oleh berbagai situasi dan kondisi yang bisa membawa kita ke dalam kebinasaan. Seperti dalam Mazmur, silakan buka Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2, dia berkata di situ, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Hal yang mungkin kita harus lakukan dalam menjauhi hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama yaitu menjauhkan diri dari nasihat orang fasik. Jadi kebanyakan para remaja di sana yang kita lihat, kebanyakan mereka terjerumus dalam hal-hal duniawi karena mereka berteman dengan orang-orang yang sesama dengan kehidupan mereka. Jadi ketika kita melihat orang-orang tersebut, mari kita rangkul mereka, bawa mereka ke hal-hal yang benar. Yang kedua adalah tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ini adalah merupakan satu aplikasi bagi kita bahwa melalui kebenaran firman Tuhan ini, ketika kita melakukan yang namanya persekutuan di hadapan Tuhan, ada sesuatu hal yang berubah. Ada sesuatu hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menanggapi setiap persoalan-persoalan yang di luar sana atau hal-hal yang membuat kita terjerumus di luar sana adalah berdoa kepada Tuhan, memohon ampun kepadanya serta berjanji dan mengambil sebuah tekad untuk meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Yang kedua adalah jangan ragu dan malu untuk menceritakan masalahmu kepada orang tua atau mentor di gereja atau guru BP di sekolah. Mereka pasti akan membantumu mengatasi dan menghilangkan kebiasaan burukmu. Yang ketiga, melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan di gereja dan ikut konsel remaja. Jadi dalam hal ini teman-teman semua, kita adalah masih posisi remaja. Kita ini adalah pemuda-pemuda Kristen yang luar biasa, yang berapi-api di hadapan Tuhan. Jadi oleh sebab itu kita mempunyai tugas. Tidak hanya kepada mereka di luar sana penekanan firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi untuk kita semua juga. Sebagaimana kita harus hidup, benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi ada suatu pembaharuan yang terjadi dalam kehidupan kita sendiri. Jadi teman-teman semua, sekali lagi saya katakan bagi kita adalah bukan hanya sekedar guru yang hanya mengajar di sekolah, yang hanya mengajar di bidang apapun, tetapi kita juga mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan yang namanya Injil. Karena kita sudah diperlengkapi dengan teologi-teologi yang luar biasa. Kita sudah diperlengkapi bagaimana pengenalan tentang Allah, bagaimana pengenalan tentang Kristus, bagaimana menjauhkan diri dari dosa. Kita bisa melihat hal-hal, kita bisa membedakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan dalam hal ini, dan bagi kita yang tidak terkena dampak dari pergaulan yang buruk tersebut, kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga. Ini adalah merupakan sebuah penerapan bagi kita, waspada dan berjaga-jaga. Ya, selalu berdoa kepada Tuhan untuk melindungi kita dari teman-teman yang membuat kita jauh dari Tuhan dan berlaku sorong dan berlaku serong. Jangan pernah ragu untuk berkata tidak untuk teman-teman yang mengajakmu melakukan hal negatif. Selalu stay positif.
kembangkan potensi dan bakat, tetap produktif dan rajin belajar. Jadi dalam hal ini ada satu penekanan bagi kita bahwa saya mengimbau ketika kita bergaul dengan mereka sebagai kita ini, jangan kita jadi batu sandungan buat mereka, tetapi tiru hal yang baik dan tinggalkan yang buruk. Jadi kita berada di tengah-tengah mereka dan menjadi terang, bukan menjadi gelap, kegelapan. Jadi kita membawa hal yang benar di hadapan mereka, bukan menjadi orang yang belum mengenal Kristus. Jadi bagi kita pada pagi hari ini, sekali lagi saya tekankan, mari kita mempunyai tugas dan tanggung jawab tersendiri untuk membawa saudara-saudara kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Banyak remaja-remaja sana, di luar sana, yang masih belum mengenal yang namanya kebenaran, yang masih hidup di kafe, yang masih memuaskan hawa nafsunya di luar sana. Nah, jadi kita yang sudah mungkin masa lalu kita atau temperamen pribadi kita memiliki hal seperti itu, dan itu sudah kita tinggalkan ketika kita sudah mengenal Yesus Kristus. Di dalam surat Paulus berkata, karena apa itu? Yang apa? Firman Tuhan yang dikatakan bukan. Karena iman Abraham diselamatkan. Dalam Paulus berkata, surat Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus, diam dan tenanglah. Saya lupa. Bukan seperti itu. Jadi masa lalunya itu dia menganggap mungkin sudah pernah dengar firman Tuhan itu. Jadi oleh sebab itu kita anggap semua masa lalu itu merasa kerugian dalam kepribadian kita. Jadi ketika kita sudah mengenal Kristus, ingat ini adalah suatu hal yang luar biasa pada kita, sehingga kita bisa mengalami yang namanya perubahan dan bisa dalam melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sebagai orang-orang yang sudah mengenal kebenaran harus benar-benar hidup di dalam Kristus. Sebab itu firman Tuhan ini meskipun singkat, tetapi ada sesuatu hal yang kita ambil di dalamnya. Sekali lagi saya katakan, kita sebagai guru mempunyai tugas dan tanggung jawab membawa saudara-saudara kita yang di luar sana yang masih hidup di dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berkami di hadapan. Saat ini Tuhan, kesempatan ini kami pergunakan di hadapan. Biarlah melalui ibadah pada pagi hari ini ada sesuatu hal yang membuat kami berubah. Ada sesuatu hal yang membuat kami menjadi luar biasa. Kami tahu Yesus yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Kami berharap Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah ibadah ini tidak hanya sekedar rutinitas saja Tuhan, tapi kami mengalami ada suatu mujizat yang Tuhan kerjakan dalam setiap kepribadian kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu segala rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan campur tangan memberkati setiap kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan.